Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan natural yang dipangkatkan bilangan imajiner. Nah, bagaimana rumus untuk menghitung bilangan natural yang dipangkatkan dengan bilangan imajiner, dan kemudian bagaimana aplikasinya dalam soal getaran mekanik, yaitu sistem massa, pegas maupun damper. Nah, bila suatu bilangan imajiner atau bilangan imajiner E ini adalah bilangan natural E. Bilangan natural dipangkatkan dengan imajiner X, itu rumusnya itu akan sama dengan cos X ditambah dengan I sin X. Jadi kalau kita memangkatkan bilangan natural dengan imajiner X, jadi ada imajinernya, berarti itu akan sama dengan cos X plus I sin X. Berarti ada dua komponen, satunya adalah komponen cos X dan satunya adalah imajiner sin X. Jadi yang cos X itu adalah bilangan real dan sin X itu adalah bilangan imajiner. Nah, kalau kita ketemu fungsi trigonometri yaitu sin dan cos, itu sering dihubungkan dengan sudut, sehingga kita lebih enak membacanya itu dengan kita ganti sudut. Jadi X kita ganti dengan sudut theta. Jadi kalau bilangan natural E kita pangkatkan dengan theta I, di mana I adalah imajiner, itu akan sama dengan cos theta ditambah dengan I sin theta. Nah, dalam soal getaran atau pelajaran getaran itu seringkali cos theta tambah I sin theta itu kita bisa rumuskan lagi dengan sin theta ditambah dengan C, dimana ya C atau B, anggap aja ini B ya, sin theta tambah B, dimana B adalah sudut fasanya. Nah, kalau kita pengen mengendaki dengan suatu benda yang berputar, itu kita sering juga mengubah theta itu dengan omega t, dimana omega adalah kecepatan putarnya dan T adalah waktu. Jadi kecepatan putar adalah radian per detik dikalikan dengan waktu detik, maka akan menjadi radian, menjadi sudut. Jadi theta itu bisa kita ganti dengan omega T, sehingga E pangkat I theta itu menjadi E pangkat I omega T, sama dengan cos omega T tambah I sin omega T. Sehingga sama dengan yang di atas, kita bisa sederhanakan supaya tidak muncul bilangan imajiner itu menjadi sin omega T plus P, dimana P adalah sudut fasanya. Nah, kemudian ada sebuah persamaan yang terkenal yang dinamakan dengan persamaan Euler. Persamaan Euler ini dia bisa menggabungkan tiga konstanta matematik dalam satu persamaan. Yang pertama konstanta bilangan natural, yaitu bernilai 2,7 sekian, saya tidak hafal. Kemudian konstanta imajiner yaitu akar min 1, dan konstanta pi 3,14 sekian. Di tiga konstanta dalam matematik yang sering kita gunakan, yang dirumuskan dengan E pangkat I P ditambah dengan 1 itu sama dengan 0. Nah, ini nanti kita akan buktikan benarkah dia 0. Nah, sekarang kita bahas tentang definisi dari E pangkat bilangan natural, E pangkat bilangan natural pangkat imajiner. Kita bahas tentang definisinya, rumus tadi, yaitu E dipangkatkan dengan I theta itu sama dengan cos theta tambah I sin theta. Nah, ini adalah komponen realnya cos theta, dan ini adalah komponen imajinernya, karena di sini ada akar minus 1, yaitu E. Sehingga ini kita bisa gambarkan bahwa cos theta itu adalah sumbu X kalau dalam koordinat kartesius. Realnya itu seperti sumbu datarnya atau X-nya. Kemudian Y-nya, sin theta-nya itu adalah imajinernya, maksudnya imajinernya itu adalah Y. Jadi sin theta itu adalah Y-nya, imajinernya. Jadi ini adalah nilai dari real atau sumbu X, dan sin theta itu adalah nilai dari sumbu Y-nya. Nah, ini kita bisa sederhanakan supaya tidak muncul bilangan imajiner yang susah untuk dibayangkan kenyataannya. Kita bisa rubah menjadi 1 sin, karena ini koefisiennya masing-masing 1 sin P plus 1 sin theta plus P. Nah, bagaimana kemudian kita cara membayangkan dari
penjumlahan antara real dan imajiner ini tidak bisa kita langsung jumlahkan karena koefisiennya berbeda, konstantanya variabelnya berbeda, satunya itu ada imajinernya, satu yang tidak, sehingga tidak bisa kita jumlahkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa membayangkan apa arti dari real plus imajiner ini? Nah, untuk membayangkan atau untuk menjelaskan real plus imajiner, kita bisa gunakan koordinat kartesius, di mana sumbu x-nya adalah real dan sumbu y-nya adalah imajiner. Sehingga ketika kita menganalisis sudut theta, anggap aja theta-nya sekian. Jadi yang real itu adalah 0 derajat. Kalau berlawanan arah jarum jam dia berarti positif. Di sini dia 90 derajat, di sini dia 180 derajat, di sini adalah 270 derajat, dan di sini kembali lagi ke 360 derajat. Di sini ke sini adalah sudut theta-nya. Anggap aja ini karena ada kosannya 1, berarti 1e pangkat i theta itu sama dengan, kita bisa gunakan penjumlahan vektor ya, yaitu 1 cos theta, ini sumbu datarnya, ditambah dengan 1 sin theta, ini sumbu datar x, y, itu adalah posisi dari ini, posisi dari titik ini. Titik ini itu adalah titik 1e pangkat i theta, ini titiknya. Jadi titik ini itu bisa kita gambarkan dengan koordinat kartesius, yaitu x plus y. X-nya adalah cos theta ditambah dengan sin theta. Sin theta-nya adalah imajinernya, yaitu sumbu tegaknya. Nah, dengan demikian panjang dari titik 0,0 sampai ke titik koordinat titiknya ini itu adalah 1, karena ini koefisiennya 1. Nah, jadi kalau kita mengeplot dari theta sama dengan 0 sampai 360 derajat, maka itu jari-jarinya ini, itu 1 itu akan bermula dari 1 ini, kemudian dia akan berputar sampai 380 derajat ketika kita mengeplot theta dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini dalam radian ya, dalam radian. Nah, itu adalah arti dari e pangkat imajiner theta. Artinya cos theta realnya tambah imajinernya, menggambarkan posisi dari titik tersebut. Semakin besar nilai theta berarti dia akan semakin sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita bisa aplikasikan cos theta tambah i sin theta ini dalam getaran atau persamaan atau sinyal getaran atau sinusoidal. Nah, getaran itu kita bisa nyatakan dengan simpangan atau perubahan jaraknya. Nah, untuk getaran kita bisa anggap bahwa y-nya, imajinernya itu adalah gerakan dari suatu benda yang bergetar. Nah, jadi ketika θ-nya 0, dia 0 juga. Kemudian ketika θ-nya 90, dia akan, ini titiknya ini ketika 0 dia 0, ketika dia bernilai sekian berarti dia di sini posisinya. Kemudian ketika 90 derajat dia akan di sini. Ini 90 derajat. Dan seterusnya, ketika di sini adalah 180 derajat, di sini ke 0 lagi, karena ini dilihat dari samping sini. Jadi titik ini itu dilihat dari samping kanan ini, itu akan menjadi seperti ini gelombangnya. Nah, ketika 270 derajat dia menjadi -1, ini -1. Kemudian ketika kembali ke sini lagi itu 380 derajat, nah, ini seterusnya. Nah, dengan demikian e pangkat i theta itu bisa kita gunakan untuk menggambarkan sinyal sinusoidal. Ini anggap aja sudut fasanya 0, ini sama dengan sin pi, sin theta. Jadi yang ini e pangkat i theta cos theta tambah i sin theta, ini masuk dalam real dan imajiner, itu bisa kita ganti dengan sin theta ketika sudut fasanya 0. Nah, ini menjadi real semua, tapi menjadi sin theta seperti ini. Dengan demikian persamaan atau rumus e pangkat imajiner itu bisa menggambarkan sinyal getaran dari suatu benda. Oke, sebagai contoh kita akan membahas tentang aplikasi atau kegunaan dari bilangan natural yang dipangkatkan dengan imajiner. Sebagai contoh, kita punya massa pegat seperti ini.
massa pegas, kemudian ini adalah free body diagramnya. Ini adalah posisi nolnya seimbangnya, posisi diamnya ini di titik X sama dengan 0 di sini. Nah, ketika dia bergerak ke bawah, maka dia akan ditarik ke atas oleh gaya pegas yaitu Kx, dan karena dia bergerak ke bawah berarti inersianya ke atas yaitu M kalikan X double dot. Nah, dengan menggunakan hukum Newton pertama, kita gunakan hukum Newton pertama yaitu sigma F sama dengan 0, hingga Mx double dot tambah Kx sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan geraknya ini. Nah, kita ingin tahu bagaimana gerakan dari massa ini. Gerakan dari massa itu ditunjukkan dengan X atau dia perubahan posisinya. Jadi bagaimana gerakan X itu ketika dia bersamaan seperti ini. Nah, itu adalah solusinya. Solusinya yang dimaksud itu adalah solusi dari gerakan massa ini, yaitu X sama dengan berapa. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, ODE, ordinary differential equation, dia sama dengan 0. Kemudian ini adalah contoh yang tanpa damper. Kita bisa selesaikan persamaan ini itu dengan memisalkan D sama dengan D per dx. Jadi turunan terhadap X itu kita simbolkan D, sehingga menjadi MD kuadrat X tambah KX sama dengan 0. Nah, kemudian kita keluarkan X-nya, jadi MD kuadrat tambah K, X sama dengan 0. Nah, ini ada dua perkalian, itu ini dikalikan X sama dengan 0, sedangkan kita mengharapkan X-nya itu tidak sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 berarti dia diam, tidak bergetar. Maka ketika X-nya itu bergetar tidak sama dengan 0, berarti ini yang harus 0. Nah, ketika MD kuadrat tambah K sama dengan 0, akan ketemu D-nya D kuadrat sama dengan minus K per M, sehingga karena dia perusahaan kuadrat ada dua solusi yaitu D1 dan D2, yaitu plus minus I akar minus 1 dikeluarkan plus minus I akar K per M. Nah, dengan mengetahui nilai D-nya ini kita bisa gunakan rumus untuk solusinya, yaitu solusi untuk yang ada imajinernya berarti dia ada osilasi. Jadi di sistem getaran atau sistem apapun, ketika ada, sebagai contoh ini dalam sistem getaran ya, massa pegas, ketika kita menemukan akar-akar dari D itu adalah ada komponen imajinernya, berarti dia menandakan dia berosilasi. Nah, solusinya adalah X sebagai fungsi dari waktu itu adalah C1 adalah konstanta, C1E pangkat D1T, ini D1 plus, nanti kita isi plus I akar K per M plus C2E pangkat D2T, D2 nya adalah min I akar K per M. Nah, kita lanjutkan solusinya. Nah, ketika C1 kita X tadi ya, C1E pangkat D1T tambah C2E pangkat D2T, ini adalah D1 nya plus I akar K per M, dan ini adalah D2 nya. Nah, sebagaimana yang kita tampilkan di yang sini tadi, bahwa E pangkat I theta itu sama dengan cos theta tambah I sin theta. Nah, ini kita masukkan ke sini, sehingga C1 konstanta, C1 konstanta 1, ini konstanta 2, sehingga dari sini kita bisa uraikan dengan rumus tadi, yaitu C1 kalikan cos ini ditambah I sin ini T, ditambah ini juga sama C2 cos akar K per MT. Nah, karena dia minus berarti cos minus itu sama dengan cos plus, berarti ini cos akar K per MT dikurangi dengan I sin akar K per MT. Ketika ini positif, ini positif, ketika dia negatif, ini juga negatif. Nah, ini ada C1 cos I sin, jadi ini ada koordinat X, koordinat Y, atau ini koordinat realnya, sumbu realnya, ini sumbu imajiner, ini sumbu real, sumbu imajiner. Itu kita bisa simpelkan, sederhanakan supaya kita tidak menemui bilangan imajiner lagi. Itu bisa kita rubah persamaan ini, karena sin cos sin itu kita bisa rubah menjadi X T itu C3 sin akar K per M T plus Pi, dimana Pi adalah sudut fasa tergantung dari kondisi awalnya. Apakah dia kondisi awalnya posisi yang sudah dia kondisi awalnya di posisi imbang atau di amplitude maksimum, terserah. Nilai Pi ini tergantung dari sudut fasanya, tergantung kondisi awalnya. Nah, akar K per M ini dinamakan dengan natural frekuensi. Nah, ini adalah aplikasi dari bilangan natural dipangkatkan dengan bilangan imajiner. Itu digunakan untuk menghitung solusi dari getaran, dalam hal ini untuk kasus massa dan pegas.
Nah, itu tadi untuk yang sistem massa gas. Sekarang kita, atau yang tadi dinamakan dengan tidak ada redaman, berarti hasilnya tadi getaran yang ini tadi itu akan berosilasi terus menerus, tidak berhenti-berhenti. Nah, sekarang kita bahas bagaimana ketika dia sistem teredam, getaran teredam, itu ditambah dengan damper. Ini sebagai contoh, ini ada persamaan geraknya, jadi ini konstanta dampernya, ini adalah konstanta pegasnya. Nah, dari sini kita misalkan D sama dengan D per dx, sehingga menjadi D kuadrat tambah 4D tambah 16, X sama dengan 0. X tidak sama dengan 0 karena kita menghendaki dia bergetar. Nah, sehingga D kuadrat tambah 4D tambah 16 sama dengan 0. Nah, dari sini dengan rumus ABC, di mana akar-akar bersamanya D12 adalah minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A, ini itu akan ketemu bilangan imajiner. Berarti ada bilangan imajiner, berarti dia akan berosilasi. Nah, D12 nya akan, hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi D1 nya adalah min 2 plus I 2 akar 3, dan D2 nya adalah min 2 min I 2 akar 3. Nah, ketika D nya itu ada real dan ada bilangan kompleksnya, ada real, ada bilangan imajiner, berarti ini adalah maksudnya bilangan kompleks terdiri dari real dan imajiner, maka solusinya itu adalah AE pangkat yang realnya min 2T kalikan sin yang imajinernya, yaitu sin 2 akar 3T plus Pi. Nah, ini adalah akibat yang imajiner, yaitu sin 2 akar 3T plus Pi. Pi nya adalah beda fasa atau sudut fasanya, dan yang realnya itu akan menyebabkan yang E pangkat min 2T. Nah, nilai A dan P itu akan dipengaruhi oleh kondisi awal atau inisial kondisinya. Nah, sebagai contoh, kalau inisial kondisinya dimulai dari X sama dengan 0, posisi seimbang, berarti nanti solusinya itu akan teredam seperti ini. Jadi yang turun ini adalah E pangkat min 2T, kemudian yang ini itu, yang biru itu adalah perkalian dari A kalikan E pangkat min 2T dikalikan sin. Jadi getarannya nanti akan pertama-tama dia akan besar, kemudian semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, sehingga dia akan mendekati 0. Nah, itu adalah guna dari eksponen bilangan natural E dalam sistem getaran. Nah, sekarang kita akan coba plot yang ini, persamaan solusinya ini apakah benar seperti ini di MATLAB. Ini adalah solusinya, yaitu AE pangkat min 2T sin 2 akar 3T plus Pi. Nah, yang 2 akar 3 itu adalah natural frekuensi teredam. Nah, untuk memplot kita asumsikan amplitudenya dianggap 1, kemudian P nya kita anggap 0, sehingga persamaannya menjadi E pangkat min 2T sin 2 akar 3T. Nah, kita cari berapa periodenya atau frekuensinya. Nah, ini adalah sudut itu artinya satuannya adalah radian, jadi 2 akar 3 kalikan T itu sama dengan P, sama dengan theta ya, ini theta harusnya, bukan Pi karena Pi sudah kita pakai untuk sudut fasanya. Ini adalah theta, ini juga theta. 2 kali 3 kalikan T sama dengan theta. Nah, berarti ini artinya adalah omega T sama dengan theta, sehingga omega N nya, omega nya berarti 2 akar 3. Nah, omega itu kan 2πf sama 2 akar 3, sehingga F nya, frekuensinya itu adalah ketemu 0,55 Hz. Nah, berarti periodenya seper F, yaitu 1,8 detik. Artinya kalau kita plot selama 1,8 detik, dia hanya akan muncul satu gelombang saja. Nah, kita menghendaki, coba kita tulis, kita plot 10 gelombang, berarti kita butuh waktu 1,8 kali 10, yaitu 18 detik. Yang pertama kita plot waktunya dulu, 0 dengan spasi 0,01 sampai dia 18 detik. Nah, kita gunakan 0,01 supaya nanti hasil kurvanya itu smooth atau dia tidak kotak-kotak gitu.
Ini kita asumsikan amplitudonya 1 dan P sudut fasenya adalah 0, sehingga kita bisa tuliskan di MATLAB itu seperti ini. X sama dengan eksponen 2 min 2 kalikan T sesuai dengan ini, kalikan, nah ini kan kita pakai elemen by elemen karena ini merupakan array, ini juga array, berarti kita gunakan elemen by elemen multiplication, karena kalau kita tanpa titik ini akan menjadi perkalian matriks. Kalikan sin 2 akar 3 T. Sekarang kita plot di MATLAB, kita coba cek. Kita ketik T nya dulu dari 0 dengan spasi 0,01 sampai 18 detik. Kemudian kita ketik X nya tadi, itu adalah simpangannya, eksponen min 2T, pangkat kan berarti eksponen min 2 kalikan T titik kalikan sin 2 pakai min ke sini, 2 akar 3T, 2 kalikan akar 3 kalikan T. Nah sekarang kita coba plot. Nanti kita aktifkan grid-nya. Sorry, ini T ya, T nya sebagai T nya itu yang X, ini adalah hasilnya, tapi ini masih terlalu, dampernya terlalu besar. Kita coba kurangi dampernya supaya kelihatan. Langsung mendekati, dia kasih ini gerakannya naik turun, langsung dia berhenti, dia terlalu besar supaya kelihatan. Kita rubah ini pangkatnya E nya itu kita perkecil misalnya 0,25. Kita plot lagi. Nah seperti ini, di awalnya dia naik kemudian turun, ini siklus naik turun akhirnya dia mendekati 0. Nah, sekarang kita coba cek yang ini, itu yang merah ini yang dia menurun atau berkurang secara eksponensial, itu adalah E pangkat min 2T. Supaya kita pisahkan yang E pangkat 2T, untuk mengeplot yang ini kita gunakan overlay plot. Kita pisahkan yang ini, misalkan kita ganti variabel Y1 misalkan. Nah, kita plot lagi Y1. Nah ini yang hijau ini terbukti bahwa penurunannya itu terjadi secara eksponensial. Dan kita cari Y2, kita cari negatifnya supaya atas bawahnya itu ke plot juga. Ini kita tulis Y2. Kita plot, overlap plot 3 plotan. Nah seperti ini. Jadi menurunnya keterangan itu terjadi secara eksponensial. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang pembuktian yang ini tadi. Benar nggak bahwa bilangan natural pangkatkan I kalikan P plus 1 sama dengan 0. Nah kita pakai definisi yang tadi, yaitu E pangkat IP itu adalah sama dengan cos P tambah I sin P. Pi radian itu adalah 180 derajat, maka cos 180 derajat tambah I sin 180 derajat. Cos 180 derajat adalah minus 1 plus sin 180 derajat adalah 0, sehingga min 1 tambah 0 adalah min 1, sehingga
Kita substitusi persamaan 2 ini ke persamaan 1, sehingga ini menjadi min 1 tambah 1 sama dengan 0, terbukti benar. Oke, demikian penjelasan tentang apa gunanya bilangan natural, kemudian bagaimana ketika dia dipangkatkan dengan bilangan imajiner. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.